Baik mahasiswa sekalian, selanjutnya bagaimana caranya menerapkan algoritma bubble sort ke dalam bahasa pemrograman. Nah, saat ini kita akan mempraktekannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Adapun compiler yang saya gunakan adalah compiler online yang bisa diakses di kode.decoder.tech. Nah, ini versi online atau versi websitenya dari aplikasi decoder yang tersedia di Google Play yang pernah kalian download. Jadi kalau kalian tidak punya laptop, bisa langsung kalian praktekkan dengan menggunakan smartphone kalian. Seperti itu. Jadi awalnya kita pilih menu create file. Nah, di sini kita beri nama. Kita memberikan nama untuk file kita. Misalnya saya kasih nama bubble sort latihan. Kemudian pilih bahasa pemrogramannya. Nah, di sini banyak sekali ya. Bisa kalian langsung praktek. Misalnya kalian mau pakai bahasa C++ atau C atau pakai bahasa Pascal, Java, dan lain sebagainya. Nah, ini Python juga ada ya. Silahkan kalian praktekkan. Nah, untuk kali ini saya pakai bahasa Java. Ya, pilih OK. Bubble sort latihan. Nah, ini tampilan utamanya ketika kalian memilih OK. Jadi ini editornya ya. Kebetulan temanya memang hitam-hitam. Nah, kalian tentukan dulu kelasnya ya. Kelasnya atau biasanya nama filenya bubble sort latihan Java. Latihan ya. Kemudian kalian enter. Jangan lupa balas buka kurung dan tutup kurung, kurawal, kemudian public static void main. Nah, biasanya kalau kalian pakai IDE atau ini ya, aplikasi-aplikasi Windows seperti NetBeans atau Eclipse, nah ini biasanya sudah ada memang, tidak perlu diketik manual seperti ini ya. Ini defaultnya public static void main agar filenya bisa running. Nah, mesti ada pendefinisian main seperti ini ya. Jangan lupa buka kurung kurawal, buka kurung kurawal, dan balas kurung kurawalnya. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan apa yang akan kita urut. Nah, misalnya saya mau urut angka ya. Jadi kita definisikan dulu angka itu tipenya apa. Integer misalnya. Kemudian ada kurung siku yang seperti ini. Ya, artinya bahwa yang mau kita urut itu terletak di dalam sebuah array ya. Jadi kalian sudah pernah pelajari sebelumnya ya tentunya bahwa ada yang namanya array atau lari ya, semacam tempat menampung tipe data ya, bisa karakter, bisa gambar, bisa teks, dan lain sebagainya. Nah, kita kasih nama, misalnya saya kasih nama angka ya, sama dengan, nah ini modelnya dia pakai kurung kurawal, jadi ada sekumpulan angka misalnya 1000, 12, 75, sembarang saja ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45. Ya, seperti itu ya. 12 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba 9 aja ya. Jadi ada 9 angka yang tipenya itu integer ya. Selanjutnya kita buat kondisi perulangannya ya. Misalnya saya mau ini ya, menetapkan sebuah variabel ya, namanya i. Nah, i ini berfungsi untuk mengulangi sebanyak jumlah
jumlah elemennya. Ya, jadi misalnya I-nya dimulai dari 0 tentunya ya. Terus I itu lebih kecil dari angka dot. Nah, jadi ada fungsi di Java yang namanya fungsi dot length. Nah, fungsi dot length ini adalah berguna untuk menghitung panjang dari sebuah array. Jadi panjangnya array ini ada 9 seperti itu. Dan jangan lupa kita tulis ini ya, incrementnya sampai berapa kali seperti itu. Sampai tentunya sepanjang length-nya atau sebanyak elemennya seperti itu ya. Kemudian kita jangan lupa buka kurung kurawal, kita buat lagi kondisi yang baru. Jadi ada variabel J, kemudian J lebih kecil dari angka panjang ininya ya, panjang array-nya J++. Nah, ini kita tambahkan di sini -1. Nah, kenapa? Karena sebentar kita proses bubble sort-nya itu sebenarnya intinya ada di sini ya. Jadi dia akan membandingkan angka 1 dan angka kedua. Nah, sebentar ketika dia sampai di sini kan tidak ada yang bisa dia bandingkan. Maka dari itu program akan error bahwa indeksnya itu sudah melewati batas. Nah, oleh karena itu kita harus definisikan bahwa proses perbandingan itu hanya sampai sini saja, -1 ya, atau panjang array-nya dikurang -1. Dalam hal ini sebentar kita hanya membandingkan sampai angka 45 dengan 899 seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat kondisinya ya. Saya kasih tanda seperti ini. Kondisi if ini ya, angka J itu, jika angka yang diindeks ke 0 ya, misalnya J-nya mulai dari 0, itu lebih besar dari angka yang di sebelahnya atau yang diindeks J+1, maka dibuatkanlah di sini aturan bubble sort-nya. Nah, jadi kita beri nama sebuah variabel yaitu swap. Swap ini artinya tukar ya, atau bisa juga kita kasih intinya dia ini penyimpanan sementara ya. Jadi misalnya saya mau tukar konten dari gelas A dan gelas B. Nah, gelas A dan B ini tidak mungkin langsung saya pertukarkan seperti ini. Saya butuh satu wadah lagi agar konten dari gelas A ini saya pindahkan dulu di wadah cadangan atau wadah sementara tersebut. Nah, setelah konten di gelas A itu kosong, baru bisa saya tuangkan kembali, pertukarkan isi dari gelas A dan gelas B seperti itu ya. Jadi ini semacam pembantu ya, indeks pembantu seperti itu yang sifatnya sementara, yang bisa memudahkan proses pertukaran isi daripada indeks di array. Nah, jadi in swap sama dengan angka dalam kurung J. Jadi isi dari swap itu sama dengan angka yang paling pertama. Ya, misalnya swap itu sama dengan 1000. Ya, jadi kita taruh nilai dari 1000 ke dalam swap seperti itu. Sedangkan angka J sama dengan angka J plus 1. Nah, jadi sedangkan angka J plus 1 itu kita simpan ke dalam angka J. Ya, maksudnya di indeks kedua ini, di indeks ke 1,
kita pindahkan ke indeks ke 0. Jadi misalnya ternyata 1000 itu lebih besar daripada 12. Berarti kita pertukarkan 12 dengan 1000. Nah, ini prosesnya. Nah, terakhir angka J plus 1 itu kita taruh isinya tadi angka J. Nah, yang ada di dalam SWOT. Nah, seperti itu. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini saya rasa inilah bubble sortnya. Jadi saya tandai seperti ini ya, bubble sort. Bagaimana cara mencetaknya atau melihat hasil pengurutannya? Nah, kita tinggal pakai fungsi system out. Nah, ini kalau mau mencetak di Java, fungsinya adalah system out print line ya. Kemudian apa ya keterangannya? Angka setelah terurut. Seperti itu ya. Nah, ini kita tinggal copy kembali lagi for yang ini. Nah, kemudian kita simpan di sini. Lalu kita jangan lupakan kurung kurawal. Kita taruh di sini. Dan isi dari sistem out-nya adalah angka. Nah, ini huruf kecil ya. Angka ini adalah I ya. Nah, karena di sini di for-nya adalah I. Jangan lupa titik koma. Seperti itu. Coba kita running ya. Semoga tidak ada kesalahan. Tapi coba dulu. Biasanya pasti ada kesalahan itu. Nah, ada kan? Di 9 ya. 9 dan 20. 9. Ini kenapa? Oh, ini ya kesalahan teknis ya. Ini mestinya bukan kurung kurawal tapi kurung siku. Kemudian tadi ada lagi errornya. Nah, di 20. Nah, ini lupa titik koma ya. Jangan pernah lupa titik koma. Seperti itu ya. Di sini. Kita running. Nah, ini adalah hasil setelah kita menerapkan algoritma bubble sort. Seperti itu ya. Jadi angkanya terurut dari kecil ke besar. Nah, bagaimana kalau saya ingin mengurut angka dari besar ke kecil? Nah, di situ kita cukup mengubah ya di sini ya operatornya pada saat kita mau menentukan kondisinya, kita mau mengurut dari besar ke kecil. Nah, kita tinggal ubah saja seperti ini. Jangan pakai simbol operator lebih besar, melainkan kita pakai lebih kecil. Seperti itu. Coba kita running. Maka, nah ini kelihatan kan, maka akan otomatis terurut dari besar ke kecil. Nah, kalau mau membandingkan dengan angka sebelumnya, nah kita bisa copy di sini dan kita paste di sini ya. Angka sebelum terurut. Nah, seperti itu. Kita run. Nah, ini kelihatan ya. Angka sebelum terurutnya adalah ini. 1012 dan angka setelah diurutkan adalah ini. Dari besar ke kecil secara descending. Jadi demikian penerapan algoritma bubble sort atau pengurutan bubble ini tidak sulit dan bahkan sangat simpel ya ini algoritmanya. Dan saya harapkan kalian bisa menerapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman lain yang kalian familiar ya. Intinya kalian kuasai algoritmanya ya. Seperti itu. Oke, saya kira demikian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.